Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azmi Abdillah Madani dari kelas D, NIM 3 digit terakhir 168. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan persediaan dalam logistik. Topik ini penting karena persediaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kelancaran operasional perusahaan. Kalau persediaan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa kemana-mana, mulai dari produksi terhenti, biaya membengkak, sampai pelanggan merasa tidak puas. Jadi, melalui penjelasan ini, kita akan membahas pengertian persediaan, peran dan konsep dasarnya, biaya dan perhitungannya, sampai ke pengendalian dan prioritas persediaan. Pertama, dari pengertian. Pengertian persediaan atau inventory adalah kumpulan barang yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Barang-barang ini bisa digunakan untuk proses produksi. Bisa juga langsung dijual kepada pelanggan atau menjadi penunjang kegiatan operasional perusahaan. Persediaan ini mencakup semua barang yang masih berada dalam penguasaan perusahaan, baik yang masih berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi yang siap dijual. Jadi, selama barang tersebut masih memiliki perusahaan dan belum digunakan atau dijual, maka itu termasuk persediaan. Karena itu, persediaan sebenarnya bukan hanya soal barang di gudang, tapi juga berkaitan langsung dengan perencanaan, biaya, dan kelangsungan bisnis. Yang kedua ada peran pengelolaan persediaan. Persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasok. Tujuan utamanya adalah agar rantai pasokan tetap responsif terhadap perubahan permintaan, tapi juga tidak berlebihan sehingga biaya tidak membengkak. Disinilah muncul konsep trade-off atau keseimbangan antara pelangganan dan biaya persediaan. Kalau stok terlalu dikit, pelanggan bisa kecewa karena barang tidak tersedia. Tapi kalau stok terlalu banyak, perusahaan harus menanggung biaya penyimpanan yang tinggi. Contohnya pada industri pakaian, perusahaan yang memiliki persediaan cukup besar biasanya lebih cepat merespon tren pasar, tapi resikonya biaya gudang dan barang tidak terjual juga meningkat. Jadi pengelolaan persediaan harus benar-benar diperhitungkan. Lalu ada konsep dasar persediaan nih. Konsep dasar dari pengelolaan persediaan adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya. Tujuannya nih, agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Persediaan berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Karena permintaan pasar tidak selalu stabil, maka perusahaan perlu memiliki stok cadangan. Dalam pengelolaan persediaan juga dikenal sebagai jenis stok, seperti safety stock untuk berjaga-jaga, cycle stock untuk kebutuhan rutin, dan seasonal stock untuk menghadapi permintaan musiman. Selain itu, pengelolaan persediaan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada koordinasi antara bagian gudang, pembelian, keuangan, dan produksi. Kalau satu bagian tidak sinkron, maka pengelolaan persediaan bisa menjadi tidak efektif. Lalu ada mengelola persediaan. Persediaan perlu dikelola dengan sangat teliti nih guys, karena persediaan adalah aset perusahaan. Nilai persediaan ini masuk dalam harta perusahaan dan berpengaruh pada kondisi keuangan. Persediaan juga digunakan dalam berbagai rasio keuangan seperti current ratio, quick ratio, dan inventory turnover. Dari rasio-rasio ini bisa dilihat seberapa liquid dan efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya.
Namun perlu diingat guys, besarnya kecilnya persediaan yang ideal sangat bergantung pada karakteristik bisnis. Perusahaan manufaktur, retail, dan jasa tentu memiliki pendekatan pengelolaan persediaan yang berbeda. Di sini ada kalkulasi biaya material. Dalam pengelolaan persediaan, salah satu hal penting adalah penghitungan biaya material. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan jumlah persediaan yang paling efisien. Kalau persediaan terlalu banyak, terjadi pemborosan. Kalau terlalu sedikit, produksi bisa terganggu. Karena itu, perencanaan yang tepat sangat dibutuhkan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah EOQ atau disebut Economic Order Quantity. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal setiap perusahaan membeli bahan. EOQ ini mencari titik keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan menggunakan EOQ, perusahaan bisa mengurangi frekuensi pemesanan yang tidak perlu, menekan biaya gudang, mencegah kekurangan stok, dan membuat keputusan pembelian menjadi lebih terukur lah. Lalu ada sasaran pengelolaan persediaan. Tujuan utama pengelolaan persediaan adalah memastikan perusahaan bisa memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan dengan efisien. Sasaran utamanya antara lain menjamin ketersediaan bahan agar produksi tidak terhenti, menghindari kelebihan stok yang meningkatkan biaya, dan mencegah kekurangan stok yang menghambat penjualan. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, perusahaan bisa menekan biaya secara keseluruhan dan menggunakan modal dengan lebih efisien. Tuh teman-teman. Lalu ada prioritas persediaan nih. Saat ini pengelolaan persediaan juga sangat terbantu oleh teknologi. Sistem seperti ERP membantu integrasi data antar departemen, mulai dari gudang, pembelian, sampai keuangan. Selain itu, ada juga sistem MRP yang membantu kebutuhan material berdasarkan jadwal produksi, penggunaan barcode, RFID, dan sistem real time juga membuat pencatatan dan pelacakan stok menjadi lebih akurat. Lalu dengan teknologi kesalahan pencatatan bisa dikurangi dan pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat. Tuh teman-teman. Salah. Ini masih sasaran teknologi pengelolaan persediaan. Ternyata teman-teman. Prioritas persediaan. Prioritas persediaan adalah sistem untuk membedakan tingkat pengawasan terhadap stok berdasarkan nilai dan kepentingannya. Tujuannya agar pengelolaan stok menjadi lebih efisien dan fokus pada barang-barang yang bernilai tinggi. Sementara itu, pengendalian persediaan nih, teman-teman. Pengendalian persediaan adalah cara perusahaan mengatur penyimpangan barang agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi.
Pengendalian ini berfungsi untuk menjamin ketersediaan barang, menghindari penumpukan, dan mencegah kekosongan stok. Dengan pengendalian yang baik, penggunaan modal dan ruang penyimpanan bisa lebih efisien. Lalu ada penutupnya nih teman-teman. Penutupnya sebagai penutup, pengelolaan persediaan merupakan bagian penting dalam logistik dan operasional perusahaan. Persediaan yang dikelola dengan baik akan mendukung kelancaran produksi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengendalian dan pemanfaat teknologi agar persediaan benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Itu saja dari presentasi saya, Asmi Abdillah Madani. Terima kasih.